Perintah Kaisar Naga. Bab 891 sampai dengan 900. Audiobook, novel silat. Episode 90. Hanya saja pada saat ini, wajah Jonathan tidak lagi terlihat dengan penampilan yang berlebihan. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan perubahan dan ketipisan, seluruh orang tampaknya berusia belasan tahun. Itu baru lebih dari sebulan, dan Dev terkejut dengan perubahan Jonathan. Kakak Chen. Melihat Dev, Jonathan melemparkan dirinya ke sana, dan bahkan menangis. Jonathan, jangan menangis, apa yang terjadi? Dev mengerutkan kening. Kakak Chen, ayahku. Jonathan terisak dan menunjuk ke aula di villa. Dev tidak menunggu Jonathan selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia langsung memasuki villa. Pada saat ini, di aula villa, ada kain putih tergantung di sekitar, semua orang mengenakan pakaian berbakti putih, dan banyak orang menangis. Dev melihat ke tengah aula, di mana seseorang berbaring, ditutupi dengan kain kuning. Dev melangkah maju dengan tergesa-gesa dan segera mengangkat kain kuning itu. Kamu siapa? Melihat seseorang bergegas ke aula dan mengangkat kain kuning yang menutupi tubuh Larry Zhao, para murid villa yang berbakti sangat marah, dan mereka akan mengambil tindakan terhadap Dev. Semua berhenti. Pada saat ini, Jonathan juga mengikuti dan meneriaki semua orang di villa. Melihat Jonathan berbicara, para murid villa kemudian berhenti dan menatap Dev dengan tatapan kosong. Dev memandang Larry Zhao dan melihat bahwa Larry Zhao pucat dan tidak bergerak, dan ada darah di sudut mulutnya. Dev perlahan-lahan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Larry Zhao, dan kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam tubuh Larry Zhao. Pada saat yang sama, Dev juga langsung menyelimuti tubuh Larry Zhao dengan kesadarannya sendiri. Dev akan mengambil pendekatan dua arah untuk melihat apakah Larry Zhao dapat diselamatkan. Segera, Dev menemukan bahwa masih ada aura samar di tubuh Larry Zhao, dan bahkan jantung Larry Zhao masih berdetak sedikit, tetapi urat jantung ini terlindungi. Melihat Larry Zhao masih selamat, senyum muncul di wajah Dev, dan dia menghela nafas lega. Jonathan, apa yang terjadi dengan ayahmu? Dev memandang Jonathan dan bertanya. Kakak Chen, Jonathan mengikuti Dev untuk berbicara. Ternyata setelah berita tentang Dev yang menelan kristal naga tersebar, banyak orang mulai mencari keberadaan Dev, namun Dev seolah telah menguap dari dunia. Gerbang Perak, keluarga Suanyuan, dan bahkan keluarga Qin terus mencari masalah di Villa Pavilion Gunung Tanpa Bayangan. Mereka berpikir bahwa Larry Zhao menyembunyikan Dev dan ingin menelan kristal naga untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, ketiganya bergabung untuk memaksa Larry Zhao mengungkapkan keberadaan Dev, tetapi Larry Zhao tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika dia mau, Larry Zhao tidak akan memberitahu. Melihat bahwa Larry Zhao keras kepala dan menolak untuk berbicara, ketiga keluarga itu menyerang Pavilion Gunung Tanpa Bayangan bersama-sama, menyebabkan banyak korban, dan Larry Zhao dipukuli dengan serius karena kalah jumlah. Setelah beberapa hari, dia meninggal. Gerbang Perak, keluarga Suanyuan, keluarga Qin. Mata Dev sedikit kental, dan niat membunuh memenuhi matanya. Kakak Chen, ayahku meninggal. Tuan Zhao masih diselamatkan. Kamu tidak boleh menyentuhnya beberapa hari ini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan biarkan orang luar tahu bahwa ayahmu masih hidup. Dev memperingatkan Jonathan. Dev takut ketiga keluarga tahu bahwa Larry Zhao masih hidup, mereka akan datang untuk mencari masalah. Bagaimana bisa orang-orang di Villa Pavilion Gunung Tanpa Bayangan sendirian melawan gabungan kekuatan tiga keluarga? Apakah ayahku benar-benar belum mati? Wajah Jonathan penuh dengan kegembiraan. Aku akan pergi ke lembah Dewa Obat sekarang, kamu harus mengurus masalah Villa Gunung Tanpa Bayangan. Dev menepuk bahu Jonathan. Kakak Chen, jangan khawatir, aku pasti bisa. Jonathan mengangguk dengan tegas, dan Dev dapat melihat bahwa orang ini telah berkembang pesat hanya dalam 1 bulan. Berangkat dari Pavilion Gunung Tanpa Bayangan, Dev tidak berani menunda selama setengah menit. Dev tahu bahwa Larry Zhao tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika Larry Zhao sudah terlalu lemah sekarang, dan jika Dev tidak menggunakan kekuatannya untuk melindungi jantungnya, dia sudah menjadi mayat sekarang.
Dev sekarang harus bergegas ke lembah Dewa Obat sesegera mungkin untuk memurnikan pil pengembalian surga, sehingga Leri Zhao dapat hidup kembali. Adapun tentang serbuk pecahan batu giok hitam yang dibutuhkan Yansen dan Fata, mereka bisa menunggu untuk dimurnikan, lagi pula, hidup mereka tidak dalam bahaya. Sebelum dia menyadarinya, Dev sudah berjalan ke hutan, dan setelah melewati tempat ini, dia bisa memasuki pintu masuk lembah Dewa Obat. Tetapi ketika Dev terus berjalan ke depan, dia tiba-tiba membeku, dan kemudian matanya melihat sekeliling. Butuh waktu lama bagiku untuk ditemukan, dan aku dianggap sebagai ahli seni bela diri. Tidakkah kamu merasa malu untuk bersembunyi seperti tikus? Wajah Dev menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin. Senang sekali makan kristal naga, pendeteksi rohmu juga sangat bagus, bahkan jika kami menyembunyikan napas kami, kamu masih menyadarinya. Suara itu jatuh, dan kelima sosok itu keluar dengan cepat. Kelima orang ini semuanya berada di ranah Wuzong, dan mereka mengelilingi Dev. Dev melirik mereka dan tahu siapa orang-orang ini. Salah satunya Rei, orang yang telah dipermalukan olehnya, ada di antara mereka. Dev, apakah kamu berpikir kita akan bertemu secepat ini? Seperti yang aku katakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Rei menatap Dev dengan dingin, matanya penuh amarah. Tampaknya pukulan dan penghinaan terhadap Rei kemarin membuat orang ini selalu menyimpan dendam. Mata Dev sedikit menyipit, berhenti bicara omong kosong, balas dendam saja, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Dev tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama mereka di sini. Di usia yang begitu muda, dia memiliki semangat yang begitu berani, menghadapiku tanpa 5 Wuzong, tetapi sama sekali tidak takut. Seperti yang diharapkan, dia adalah pahlawan yang lahir saat remaja. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang terlihat mirip dengan Rei dan memiliki wajah yang lebih tegas angkat bicara. Kakak, anak inilah yang memotong lengan Kei. Hari ini kita akan menyiksanya dan membalaskan dendam Kei. Rei berkata kepada pria parubaya itu. Baru pada saat itulah Dev tahu bahwa orang ini ternyata adalah Yandel Xuanyuan, kepala keluarga Xuanyuan, yang membuat hati Dev sedikit gugup. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yandel juga akan pergi sendiri, sepertinya keluarga Xuanyuan sangat menghargainya. Itu hanya sebuah lengan, itu bukan masalah besar, seperti kata pepatah, lebih baik menjadi teman daripada menjalin hubungan. Jika kamu bisa meludahkan kristal naga dan memberikannya kepadaku, aku berjanji bahwa keluarga Xuanyuan akan menghapus namamu dari keluhan dan tidak pernah mengganggu Anda. Yandel menginginkan kristal naga, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan lengan putranya. Dev melihat sekeliling perlahan. Dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi Yandel dan beberapa Master Wuzong, Dev tidak yakin dia bisa menang, belum lagi dia tidak punya waktu untuk melawan mereka di sini. Kamu tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Hari ini kamu tidak bisa terbang dengan sayapmu, jadi kamu harus menyerahkan kristal naga dengan patuh, agar tidak menderita darah dan daging. Yandel melihat pikiran Dev sejak lama, dan tersenyum ringan. Sebagai kepala klan Xuanyuan, tidakkah kamu merasa malu untuk klan Xuanyuan ketika 5 Wuzong berurusan dengan satu master hebat seperti diriku? Jika kamu memiliki kemampuan, kita akan berduel 1 lawan 1. Dev mencibir pada Yandel. Hahaha, malu? Apa yang membuat malu? Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang akan melihatnya? Siapa yang akan tahu? Kamu tidak perlu menggunakan taktik murahan terhadapku. Kekuatanmu telah melampaui Wuzong, bahkan adik keduaku tidak bisa bergerak di tanganmu. Sekarang kamu berpura-pura menyedihkan? Yandel sama sekali tidak tertipu oleh Dev. Tampaknya jika Dev tidak menyerahkan kristal naga, mereka akan mulai menyerang secara bersama. Dev melihat bahwa Yandel tidak tertipu sama sekali, dan tahu bahwa dia harus bekerja keras, jadi dia memandang Yandel dengan dingin, dan aura di tubuhnya mulai naik. Di antara orang-orang ini, hanya Yandel yang paling mengancamnya. Melihat aura Dev yang meningkat, Yandel tersenyum dan berkata, apakah Anda masih memiliki keberanian untuk bertarung? Saya katakan, bahkan jika Anda mengeluarkan semua kekuatanmu, itu akan sia-sia. Satu-satunya jalan keluar Anda adalah menyerahkan kristal naga. Dev tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan aura menakutkan langsung menyapu Yandel. Tubuh Dev juga melesat ke arah Yandel dalam sekejap.
Dia membutuhkan serangan mendadak pada Yandel, dan akan lebih baik jika dia bisa menaklukkan musuh dalam satu gerakan. Mata Yandel sedikit menyipit, sudut mulutnya berkedut, sepertinya dia sudah lama berharap Dev akan menyerangnya. Saya melihat telapak tangan Yandel menyembul keluar, dan cahaya keemasan tiba-tiba mengembun di depan mereka. Cahaya ini seperti dinding, melindungi Yandel di depannya. Kudengar kau memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan aku tahu sedikit tentangnya. Aku akan bermain denganmu hari ini. Tubuh Yandel bahkan mulai memancarkan semburan cahaya keemasan. Dev tampak sedikit terkejut ketika melihat adegan ini, tetapi ini adalah akhirnya. Dev tidak bisa berhenti, kecuali dia benar-benar menyerahkan kristal naga, tetapi Dev tidak akan melakukannya. Mari kita tidak membicarakan betapa pentingnya kristal naga ini. Harga untuknya adalah, kristal naga ini dibayar Rain dengan hidupnya, dan dia tidak akan memberikan kristal naga kepada siapapun. Bang! Pukulan Dev menghantam keras di depan Yandel, dan setelah ledakan sinar cahaya dan ledakan keras, perisai emas di depan Yandel langsung hancur, berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan menghilang. Wajah Yandel sedikit berbeda, dan berkata dengan sikap tertegun, tidak heran saudara kedua tidak dapat mengambil satu gerakan pun di tangan Anda, hanya pukulan ini, saya khawatir itu lebih kuat dari Wusung peringkat ketiga. Tampaknya banyak orang bingung dengan kekuatannya tamu sekarang. Terlalu banyak omong kosong. Dev gagal dalam satu pukulan, dan mendengus lagi, diikuti oleh pukulan lain. Kali ini, dia meningkatkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim, menghadapi situasi di depannya. Dev tidak berani gegabah. Mata Yandel menyipit, dan dia tidak menghindar, tetapi cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Yandel seperti seorang prajurit yang mengenakan baju besi emas. Dentang. Tabrakan logam keras terdengar, wajah Dev sedikit berubah, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Pukulan tadi, tidak hanya tidak melukai Yandel, tetapi lengan Dev sendiri sedikit mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Wajah Dev penuh dengan keraguan, dia tahu bahwa pukulannya dapat menghancurkan bahkan dinding tembaga yang keras, tetapi ketika mengenai Yandel, lawan tidak terluka. Meskipun kekuatanmu bagus, kamu masih muda. Aku pikir aku telah berkultivasi selama beberapa dekade. Jelas aku bukan tandingan anak laki-laki berbulu. Kamu akan ditertawakan oleh dunia jika terus mencoba. Aku menyarankan kamu untuk berhenti mencoba dan serahkan kristal naga dengan patuh. Aku akan mengampuni nyawamu. Yandel mencibir. Mimpi. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya lagi, dan pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev dalam sekejap. Ada darah yang mengalir di tubuh pedang pembunuh naga, dan segera darah itu mulai terbakar. Masih ada kartu truf? Yandel tertegun sejenak, dan kemudian napas di tubuhnya mulai melambung, dan wajahnya menjadi serius. Pada saat yang sama, ketika Yandel dan yang lainnya melihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, mereka semua mengeluarkan pedang pendek beberapa inci dari pinggang mereka, tetapi kemudian pedang pendek itu menjadi 10 kaki panjangnya di tangan keempat orang ini. Segera setelah itu, 4 orang membentangkan pedang panjang di tangan mereka ke 4 arah, dan mengucapkan kata-kata di mulut mereka. Segera sinar cahaya terang melintas. Sinar cahaya ini terhubung bersama, langsung mengelilingi Dev dan Yandel, seolah membentuk ruang penjara. Karena kamu begitu terobsesi dan menolak menyerahkan kristal naga, maka aku hanya bisa membunuhmu dan mengeluarkan kristal naga dari tubuhmu. Mata Yandel bersinar dengan niat membunuh. Dalam formasi keluarga Suanyuan saya, tidak ada yang bisa melarikan diri, dan saya tak terkalahkan dalam formasi ini. Formasi ini dapat memberi saya aliran energi yang stabil. Formasi ini didirikan oleh Ray dan yang lainnya, sehingga Yandel bisa mendapatkan energi dari Ray dan yang lainnya ketika dia berada dalam formasi kotak Wuzong. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencoba formasi keluarga Suanyuanmu. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan pedang pembunuh naga di tangannya bahkan lebih menyala. Pergi ke neraka. Dev menebas Yandel dengan pedang. Sekarang hanya mereka berdua yang berada dalam formasi, jadi Dev harus menemukan cara untuk mengambil kesempatan untuk membunuh atau melukai Yandel secara serius. Dev sulit untuk dilawan.
Kulit Yandel berubah, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan mampu meledak dengan kekuatan seperti itu dalam formasi ini. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Yandel mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan menuju Dev. Pada saat ini, Yandel menganggap tubuhnya sebagai senjata, dan dia harus dengan paksa mengikuti pedang pembunuh naga di tangan Dev. Dev tidak berani ceroboh, dan mengerahkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim, dan darah di tubuhnya mendidih. Bang bang bang. Ada suara yang tak henti-hentinya, dan kedua orang itu bertabrakan terus-menerus dalam formasi. Itu seperti dua sinar cahaya keemasan yang terus-menerus terjalin, dan Ray dan yang lainnya di luar tidak bisa melihat siluet keduanya sama sekali. Energi tabrakan yang besar di penjara dalam formasi dan tidak dapat menyebar, dan Dev dan Yandel berada di bawah tekanan yang meningkat dalam formasi, dan ruang di seluruh formasi tampaknya terdistorsi. Melihat dari luar sekarang, seluruh formasi tampaknya penuh dengan air, terus-menerus bergetar dan terlempar. Keluarga Ray menyaksikan perubahan formasi dengan kaget. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi di dalam, dan tidak ada dari mereka yang merasakan bahaya mendekat. Dentang. Dengan sentuhan lain, pedang pembunuh naga Dev menebas tinju Yandel dengan keras. Tubuh kedua orang itu terpisah dalam sekejap, dan energi yang dihasilkan oleh sentuhan tadi dikumpulkan dalam formasi lagi. Tangan Dev yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar, dan mulutnya meneteskan darah. Pada saat ini, tekanan dalam formasi telah mencapai ekstrim, dan Dev harus menyeka mulutnya sebelum dia bisa bernapas. Dan wajah Yandel menjadi semakin jelek, tetapi niat membunuh di matanya semakin kuat. Kekuatan Dev berada di luar imajinasinya. Jika dia tidak membunuh Dev sekarang, nanti pada waktunya, dia tidak akan menjadi lawan Dev sama sekali. Anda harus tahu bahwa Dev menelan kristal naga dan memiliki kristal naga untuk membantunya dalam kultivasinya. Bang, bang. Dengan ledakan suara halus yang tidak mudah dideteksi, kesadaran Dev langsung menyebar ke seluruh formasi. Pada saat ini, tirai tipis di 4 dinding formasi mulai memiliki retakan halus. Sadar bahwa formasi ini mendekati batasnya, mulut Dev tersenyum, dan dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Nak, ketika kamu akan mati, kamu masih bisa tertawa ketika nyawamu akan kuambil. Yandel meraung marah, dan aura mengerikan menyerang Dev lagi. Dev menggertakkan giginya dan mengangkat pedang pembunuh naganya untuk melawan. Ledakan. Pukulan berat lainnya, tubuh Dev dengan cepat mundur, dan kakinya membuat 2 tanda yang dalam di tanah. Organ-organ dalam tubuh Dev mulai berjatuhan terus-menerus. Pedang pembunuh naga sudah terintegrasi dengan Dev. Sekarang pukulan ini mengenai pedang pembunuh naga, dan tidak ada bedanya dengan memukul Dev. Segera setelah itu, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah keluar dari mulut Dev, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Cahaya keemasan di tubuh Dev juga mulai redup, dan nyala api pedang pembunuh naga berangsur-angsur padam. Hahaha. Yandel tidak bisa menahan tawa. Dev, kamu harus menyerahkan kristal naga itu dengan patuh, dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali bukan lawanku. Tubuh emasku tidak bisa dihancurkan, bahkan lebih kuat dari milikmu, dan kamu tidak bisa melawanku. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu hanya akan bertarung sampai mati. Dev memandang Yandel yang bangga, wajahnya menjadi semakin serius. Yandel tidak mengatakan apa-apa, dia sama sekali bukan lawannya. Jika pertarungan ini berlanjut, cepat atau lambat Dev akan kalah. Namun, pada saat ini, celah-celah di tirai cahaya formasi semakin besar, dan energi yang terakumulasi dalam formasi telah mencapai titik tertinggi. Tunggu, tunggu. Dev menggertakkan giginya diam-diam, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan melepaskan semua kekuatan spiritual dalam dantiannya. Cahaya keemasan di tubuh Dev mulai berkedip lagi, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tampak berubah menjadi emas. Kamu masih tidak menyerah. Ukuran cahaya keemasan. Sudut mulut Yandel berkedut, dan kemudian napas di tubuhnya mulai melambung, dan kemudian dia bergegas menuju Dev. Dev tidak berani mengabaikan, dan segera menyambutnya dengan tinju. Ledakan. Suara keras menyebar, dan aura menakutkan di tubuh Yandel bergetar. Tubuh Dev dengan cepat tersingkir, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, wajah Dev sangat pucat,
seperti orang mati. Serahkan kristal naga, sehingga aku tidak perlu membunuhmu. Yandel berjalan menuju Dev langkah demi langkah. Dev mengabaikan Yandel, tetapi menutupi semua kesadaran ilahi pada formasi. Melihat ini, Dev menggumamkan kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia sedang mendesak semacam sihir, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai membuncit perlahan, menjadi seperti balon. Melihat penampilan Dev, Yandel tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, "Apakah kamu mencoba meledakkan dirimu sendiri?" Tapi suara Yandel baru saja jatuh, dan kemudian cahaya seperti matahari yang terik bersinar, diikuti oleh gelombang udara yang bergejolak, dan semua orang merasakan aura berbahaya. Bergemuruh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bumi mulai bergetar, dan formasi akhirnya tidak tahan dengan tekanan energi yang sangat besar dan meledak secara langsung. Mata Yandel menyipit, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tersingkir oleh kekuatan besar. Ray dan yang lainnya di luar formasi langsung merasakan badai menyapu mereka, bahkan jika mereka semua sekarang berada di ranah Wuzong, tetapi mereka semua seperti ditiup ke udara seperti selembar kertas. Dev tidak lebih baik. Meskipun dia tahu, dia masih langsung diterbangkan oleh gelombang udara, terpental ratusan meter jauhnya. Gelombang udara besar membuat tubuh Dev terpental, dan akhirnya berhenti ketika dia menabrak pohon besar dengan keras. Tapi untungnya, Dev menggembungkan tubuhnya menjadi bola, dan kerusakan fisiknya tidak banyak, dan dia bisa memanfaatkan situasi untuk meluncur jauh. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, Dev bangkit dan pergi dengan putus asa menuju lembah Dewa Obat. Adapun Yandel dan yang lainnya, mereka juga terbalik oleh gelombang udara, dan pakaian mereka compang-camping dan dalam keadaan malu. Bangun dari tanah, Yandel melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dev sudah tidak ada lagi. "Di mana Dev?" Yandel berteriak dengan marah. "Saudaraku, kami juga tidak melihatnya." Ray berkata dengan malu. Mereka juga baru saja terpental, dan mereka tidak memperhatikan Dev sama sekali, dan sekarang tidak ada jejak Dev. "Sial, anak ini melarikan diri." Yandel menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh amarah. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ray. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja saya akan kembali, tetapi anak itu tidak boleh dibiarkan, dia pasti akan menjadi masalah besar di masa depan." Mata Yandel sedikit menyipit, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Dia tahu bahwa jika Dev diberi waktu, kekuatan Dev akan melampaui dia cepat atau lambat, dan kemudian keluarga Suanyuan mereka akan kurang beruntung. Pada saat ini, Dev, penuh bekas luka, berlari menuju lembah Dewa Obat. Jika Yandel sendirian, Dev tidak akan kalah. Kaki Dev memadatkan kekuatan spiritual, dan hanya butuh setengah hari untuk tiba di lembah Dewa Obat. Murid-murid Taniguchi melihat penampilan Dev yang terluka, buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya, dan beberapa orang bergegas melapor ke Darrensu. Segera, Darrensu bergegas dengan beberapa penatua, dan Laura ada di antara mereka. Ketika mereka melihat penampilan terluka Dev, mereka semua terkejut. "Dev, ada apa denganmu?" Laura melangkah maju dan bertanya dengan wajah tertekan. "Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu nanti." Setelah Dev selesai berbicara, dia memandang Darrensu, "Penatua Su, kamu sekarang sedang menyiapkan bahan obat yang saya butuhkan untuk pil pengembalian surga. Saya ingin memurnikan pil pengembalian surga." "Tuan Lembah, kamu sedang terluka." "Tidak masalah, jangan khawatir tentang aku akan baik-baik saja untuk sementara waktu." Dev mendesak Darrensu. Darrensu pergi untuk menyiapkan bahan obat, sementara Dev dibantu oleh Laura ke aula Dewa Obat. Di dalam ruangan, Dev menyesuaikan kesehatannya dan perlahan pulih dari luka-lukanya. Seni konsentrasi hati berjalan dengan cepat, dengan putus asa menyerap aura di sekitarnya, dan bahkan beberapa aura di kristal naga yang baru saja diserap di masa lalu pulih kembali. Namun, aura ini tidak cukup untuk mengembalikan Dev ke kondisi puncaknya. Dengan kekuatannya saat ini, Dev tidak dapat memurnikan pil pengembalian surga. Perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa di luar sudah gelap, dan Dev tidak lagi melihat luka apapun, tetapi tubuhnya masih sedikit lemah dan dia belum sepenuhnya pulih.
Dev berjalan ke kuil pengobatan dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Diperkirakan mereka semua pergi untuk menyiapkan bahan obat, dan Kuali Shenong berdiri dengan tenang di tengah aula. Dengan lembut membelai Kuali Shenong, Dev menyelidiki gumpalan kesadaran ilahi ke dalam Kuali Shenong. Segera, Dev merasakan napas yang sederhana dan segar, yang membuat Dev sangat nyaman. Aura semacam ini yang tampak seperti aura tetapi bukan aura sebenarnya membuat tubuh lemah Dev pulih dengan cepat. Apakah ada misteri di kuali ini? Dev merasakan napas dan sangat terkejut. Sejak Dev mendapatkan Kuali Shenong, dia tidak pernah dengan serius menjelajahinya, dan dia hanya menggunakan Kuali Shenong ini untuk memurnikan beberapa pil obat. Melihat Kuali Shenong di depannya, Dev tiba-tiba melompat dan melompat langsung ke kuali. Dev melihat di kuali bahwa ada garis karakter kecil di dinding bagian dalam. Harimau jantan mengaum di pegunungan, naga betina bernyanyi di dasar laut. Yurui disemprotkan dari pintu, dan Kanhu memuntahkan emas dan perak. Tali atas adalah 8 tael emas, dan tali bawah adalah setengah kati emas. Raja Kepiting pernah di sini. Setelah Dev selesai membaca, tepat ketika dia memikirkan apa artinya, cahaya menyilaukan langsung dipancarkan dari kuali tembaga, dan napas langsung membungkus Dev di dalamnya, menyebabkan Dev pingsan. Tertawa terbahak-bahak. Tubuh Dev seperti disayat oleh senjata tajam, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Pada saat ini, Dev tampaknya berada di lautan napas seperti itu, tubuhnya haus menyerap napas di sekitarnya. Meringkuk, Dev menunjukkan senyum puas di wajahnya. Pada saat ini, dia tampak dalam mimpi, tetapi dia menemukan bahwa mimpi itu sangat nyata. Tapi kemudian, laut di depannya menghilang, digantikan oleh lautan api yang mengamuk. Panasnya nyala api membuat Dev merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya, dia sangat ingin melarikan diri, dan ternyata dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Api panas terus membakar Dev, kulit pada Dev mulai berjatuhan lapis demi lapis, dan kemudian tumbuh kembali lapis demi lapis. Pada akhirnya, rasa sakit yang hebat menyebabkan Dev kehilangan kesadarannya. Saya tidak tahu berapa lama, Dev dibangunkan oleh teriakan lembut. Dev, mengapa kamu tidur di sini? Laura memandang Dev, yang meringkuk di kuali Shenong, dan terus berteriak. Dev perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa Laura menatapnya dengan heran. Dev bangkit dan melompat keluar dari kuali, dia melihat bahwa selain Laura, Darrensu dan beberapa tetua juga ada di sana. Mereka menyiapkan bahan obat dan ingin memanggil Dev, tetapi menemukan bahwa Dev tidak ada di kamar. Beberapa orang datang ke aula utama dan menemukan bahwa Dev sebenarnya sedang tidur di kuali Shenong. Kenapa kamu tidur di sini? Laura bertanya dengan aneh lagi. Aku juga tidak tahu. Dev sedikit mengernyit, dia hanya ingat bahwa dia melompat ke atas kuali, dan itu seperti mimpi di belakangnya. Kamu sendiri tidak mengetahuinya. Laura semakin bingung. Dev mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya untuk memeriksa tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa otot dan tulang di tubuhnya juga bersinar dengan cahaya keemasan, dan energi spiritual di dantiannya bahkan lebih seperti laut. Dev memandang kuali Shenong di depannya, dan dengan lambaian telapak tangannya, nyala api biru muda mulai naik di kuali Shenong. Nyala api bergerak dengan pikiran Dev, kadang lebih besar dan kadang lebih kecil. Penatua Su, apakah kamu telah menyiapkan bahan obatnya? Dev bertanya pada Darrensu. Tuan Lembah, semuanya sudah siap. Darrensu menjawab dengan tergesa-gesa. Oke, kamu bisa memasukkan semua ramuannya. Setelah Dev selesai berbicara, pikirannya bergerak, dan nyala api di kuali Shenong menjadi kuat. Darrensu dan beberapa tetua buru-buru memasukkan bahan obat ke dalam kuali. Anda harus tahu bahwa ini adalah bahan obat yang sangat berharga untuk menyempurnakan pil pengembalian surga. Jika mereka dibawa keluar, itu semua adalah harta yang tak ternilai. Dalam waktu singkat, begitu banyak bahan obat yang berharga dikumpulkan. Dengan masukan bahan obat, energi spiritual yang dipancarkan oleh bahan obat yang berharga itu semuanya terselubung dalam kuali Shenong. Beberapa jam kemudian, pil pengembalian surga muncul di kuali Shenong, dan api biru muda berangsur-angsur padam. Memurnikan pil pengembalian surga,
selain kebutuhan akan bahan obat yang berharga ini, juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual bagi sang alkemis. Tetapi setelah Dev selesai memurnikan pil pengembalian surga, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan dantiannya masih penuh energi spiritual. Mungkinkah itu bukan mimpi barusan? Dev menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Apa yang kamu gumamkan? Laura melihat bahwa Dev tampak sedikit tidak normal, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi dia bertanya. Kuali Shenong ini benar-benar hal yang baik. Tidak hanya dapat membuat alkimia, tetapi juga menyembuhkan penyakit dan memperkuat tubuh. Dev berkata dengan gembira. Tuan Lembah, kuali Shenong ini adalah benda kuno. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang melakukan teknik alkimia di kuali Shenong ini, dan berapa banyak rumput langka dan eksotis yang telah disempurnakan di kuali Shenong ini. Selama ratusan tahun, kuali Shenong ini telah menyempurnakan ratusan bahkan ribuan pil obat, itu pasti telah menyerap banyak nafas. Setelah Darrensu mengatakan ini, Dev tiba-tiba menyadari bahwa itu benar-benar bukan mimpi, tetapi dia memicu formasi di kuali Shenong, memungkinkan dia untuk menyerap napas yang tersimpan di kuali Shenong, dan pada saat yang sama menempa tubuhnya dengan api suci di kuali. Dengan cara ini, selama kuali Shenong digunakan terus-menerus untuk membuat alkimia, kuali Shenong dapat terus menyimpan nafas, dan kemudian dapat digunakan untuk budidaya diri. Hahaha, barang bagus, barang yang hebat. Dev tertawa terbahak-bahak dan sangat bersemangat. Dengan kristal naganya sendiri, kristal naga itu dapat menghasilkan energi spiritual dan menyimpannya di dalamnya setiap hari untuk kultivasinya sendiri. Sekarang kuali Shenong ini juga dapat membantu dirinya sendiri dalam kultivasinya. Bagi Dev, ini hanyalah bantuan tambahan. Melihat ledakan tawa Dev yang tiba-tiba, Laura menatapnya dengan mata aneh, berpikir bahwa Dev sudah gila. Pada saat ini, hanya Dev sendiri yang tahu betapa pentingnya rahasia kuali Shenong ini baginya. Jika Dev cukup kuat, dia tidak akan kalah hari ini. Menghadapi keluarga Suanyuan, Dev masih belum menang, bagaimana jika dia menghadapi keluarga naga? Apa yang Dev andalkan untuk pergi ke keluarga naga untuk membalas dendam dan menyelamatkan ibunya? Setelah bersemangat untuk sementara waktu, Dev perlahan menjadi tenang. Menyingkirkan pil pengembalian surga, Dev berkata kepada Darrensu. Penatua Su, bawa beberapa penatua untuk bekerja keras di malam hari dan memurnikan lusinan pil latihan tubuh. Aku akan membawanya pergi besok pagi. Dev bermaksud untuk membawa kembali pil latihan tubuh untuk anggota Paviliun Pelindung Hukum di Kyoto, sehingga kekuatan para anggota ini dapat ditingkatkan secepat mungkin. Jangan khawatir pemilik lembah, kami akan memurnikan obat sepanjang malam, dan kami pasti akan menyelesaikan tugas. Darrensu mengangguk. Dev meninggalkan aula dan hendak kembali ke kamar untuk beristirahat, tetapi Laura terus mengikuti Dev. Meskipun dia baru terpisah dari Dev selama 2 hari, Laura menemukan bahwa dia tidak dapat hidup tanpa Dev, memikirkannya sepanjang waktu. Sudah larut, apa yang kamu lakukan denganku? Kenapa kamu tidak pergi tidur? Ketika Dev melihat Laura mengikutinya, dia khawatir. Gadis ini terlalu terbuka, jika Dev tidak menjaga jarak, keperjakaannya akan diambil oleh Laura. Kalau begitu, dia akan sedikit terlalu kasihan pada Yuki. Cederamu tidak terlalu bagus, aku ingin merawatmu, kata Laura. Hei, lukaku sudah sembuh, kamu tidak perlu merawatku. Dev melambaikan tangannya dengan cepat dan melompat beberapa kali, menunjukkan bahwa dia sudah sembuh. Tidak masalah, saya katakan itu tidak masalah. Kamu sudah besar, kenapa memikirkan pacarmu? Laura bahkan mendorong Dev langsung ke kamar, lalu mengunci pintunya. Apa yang akan kamu lakukan? Dev terkejut. Aku di sini untuk menjagamu malam ini dan tidur denganmu. Laura berkata terus terang. Ini akan berpengaruh buruk. Tidak baik bagi pria dan wanita untuk tidur bersama, Dev menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak takut pengaruh buruk, kata Laura. Tapi aku takut, aku masih anak yang polos, jika. Dev tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Jangan khawatir, bahkan jika aku tidur di kamar yang sama denganmu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku benar-benar memperlakukanku sebagai salah satu wanita jalangmu.
Jika kamu tidak mau, aku tidak akan pernah menyentuhmu. Laura melirik Dev. Kata-kata Laura terdengar sangat canggung di telinga Dev, bukankah seharusnya ini yang dikatakan seorang pria kepada seorang wanita? Hari ini sebaliknya, Laura telah menjadi pemimpin. Dev menatap Laura tanpa daya, dan akhirnya hanya bisa tidur dengan pakaiannya. Tapi malam ini, Laura benar-benar tidak menggerakkan Dev. Dia hanya mencium Dev diam-diam. Dev mengetahuinya sejak lama, tetapi untuk menghindari rasa malu, Dev terus berpura-pura tidur, selama Laura tidak melakukannya terlalu banyak. Pagi-pagi keesokan harinya, Darrensu mengantarkan pil latihan tubuh yang disiapkan sangat awal. Melihat Dev dan Laura keluar dari sebuah ruangan, Darrensu tersenyum ringan. Tuan Lembah, pil latihan tubuh sudah siap. Selain itu, saya memiliki pil esensi pria di sini. Saya pikir itu pasti akan membantu Tuan Lembah. Selama Tuan Lembah memakan pil esensi padat ini, bahkan jika pertempurannya 300 putaran, itu akan mudah direspons. Darrensu memberi Dev kedipan yang berarti. Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dibicarakan Darrensu. Dia bahkan menamai pil obat ini pil esensi pria. Dia benar-benar berani menyebutkannya. Penatuasu, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak ada hubungannya dengan Laura, dan aku tidak bisa menggunakan pil esensi pria ini. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Dev menjelaskan dengan canggung. Penatuasu, kamu benar-benar memandang rendah Dev. Dia adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an. Bagaimana dia harus menggunakan hal semacam itu? Kamu tidak tahu betapa ganasnya dia di malam hari. Laura tersenyum puas. Aku paham. Aku paham. Darrensu tersenyum dan menyimpan pil esensi pria kembali. Itu akan mudah direspons. Apa yang kamu bicarakan? Dev meraung pada Laura, lalu memandang Darrensu dan berkata. Penatuasu, jangan dengarkan omong kosongnya, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya percaya pada pemilik lembah. Darrensu terus mengatakan bahwa dia percaya pada Dev, tetapi mata yang menatap Dev jelas tidak percaya. Dev tidak berdaya dan berhenti menjelaskan, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk masalah ini. Larry Zhao masih menunggu pil pengembalian surga untuk bisa menyelamatkan hidupnya, dan Dev harus bergegas kembali secepat mungkin. Penatuasu, lembah Dewa Obat akan membawamu terlalu banyak masalah, aku harus kembali dengan cepat. Dev berkata kepada Darrensu. Aku akan pergi bersamamu. Laura berkata segera. Tidakkah kamu melihat betapa berbahayanya perjalananku? Jika kamu mengikutiku, kamu akan kehilangan nyawamu. Dev segera menolak. Kata Laura. Bahkan jika aku mati, aku akan mengikutimu kecuali jika kamu membunuhku. Laura berkata dengan tegas. Dapat dilihat bahwa Laura berhati-hati kali ini. Melihat Laura seperti itu, Dev hanya bisa menghela nafas, ikuti aku, jika kamu dalam bahaya, lari secepat mungkin, tinggalkan aku sendiri. Apakah kamu mendengarku? Kamu melihatku terlalu lemah, bagaimanapun, aku juga seorang master yang hebat, dan aku juga memiliki pesona. Laura berkata dengan tidak puas. Dev tidak mengatakan apa-apa lagi. Laura belum tahu, ketika Tuan Besar tiba di ibu kota, dia bukan omong kosong, hanya teknik pesona Laura. Jika Anda benar-benar ingin bertemu dengan Wuzong yang berkemauan keras, tidak ada gunanya di semua. Berangkat dari lembah Dewa Obat, Dev dan Laura bergegas menuju paviliun gunung tanpa bayangan. Karena Laura adalah hambatan, baru pada sore hari Dev dan yang lainnya tiba di paviliun gunung tanpa bayangan. Melihat Dev datang, kedua penjaga di pintu masuk paviliun gunung tanpa bayangan buru-buru menyambut Dev masuk. Kakak Chen. Setelah mendengar bahwa Dev telah kembali, Jonathan bergegas keluar dari aula. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan kembali secepat ini. Jonathan, tidak ada yang datang selama 2 hari ini? Dev takut Yandel yang tidak berhasil menangkapnya, akan berlari ke paviliun gunung tanpa bayangan untuk mencari masalah. Tidak, ada beberapa keluarga bangsawan yang memiliki hubungan baik denganku dan ingin datang untuk memberi penghormatan kepada paviliun gunung tanpa bayangan, tetapi semuanya aku tolak. Kata Jonathan. Aku ingin merawatmu. Bagus, kamu kirim beberapa orang untuk menjaga di luar sekarang, tidak ada yang boleh masuk.
Dev menginstruksikan Jonathan. Jonathan mengangguk, dan segera mengatur agar beberapa orang berdiri di gerbang paviliun gunung tanpa bayangan. Ketika Jonathan melewati Laura, dia bahkan tidak melirik Laura. Tampaknya playboy ini benar-benar banyak berubah setelah insiden Rain. Anda harus tahu bahwa kecantikan Laura tidak buruk, ditambah dengan pesona alami, aroma samar di tubuhnya, seorang pria akan melihat 2 kali ketika dia melihatnya. Bahkan Dev sendiri akan melihat 2 kali ketika dia bertemu Laura untuk pertama kalinya, tetapi saat ini Jonathan tidak melihat ke samping, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dengan cara ini, meskipun orang ini Jonathan relatif lemah sekarang, dia mungkin mempunyai bakat yang mudah dibentuk. Jonathan mengatur seseorang untuk menjaga gerbang, sementara Dev yang diikuti Laura langsung ke aula. Pada saat ini, Larry Zhao sedang berbaring di tengah aula, wajahnya pucat dan tidak terlihat jejak darah di wajahnya. Ini, bukankah orang ini sudah mati? Bisakah orang mati diselamatkan? Laura berkata dengan terkejut. Larry Zhao belum mati, Anda tidak tahu, situasi Anda saat itu bahkan lebih buruk daripada Larry Zhao saat ini. Pada saat itu, organ dalam Anda rusak parah, dan Anda tidak dapat diselamatkan sama sekali. Itu adalah penatua Su yang memberimu pil penopang kehidupan. Aku membawamu kembali ke lembah Dewa Obat, dan menggunakan pil pengembalian surga untuk menyelamatkanmu. Kata Dev. Jadi, kamu menyelamatkan hidupku, dan aku memiliki hadiah untukmu, tapi sayangnya kamu tidak mau membuang tai macan. Laura bercanda. Ketika Dev mendengarnya, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Laura. Mungkin beberapa kata selangkangan dan selangkangan lagi akan keluar dari mulut Laura setelah beberapa saat. Dev melangkah maju dan menahan denyut nadi Larry Zhao, dan kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam tubuh Larry Zhao. Jantung Larry Zhao masih berdetak sedikit, dan sekeliling jantungnya tersegel oleh nafas. Membuka mulut Larry Zhao, Dev memasukkan pil pengembalian surga ke dalamnya, lalu Dev sedikit menekan perut Larry Zhao. Lalu pil pengembalian surga langsung masuk ke tubuh Larry Zhao. Segera, wajah pucat Larry Zhao memiliki sedikit kemerahan, dan kemudian dia bisa melihat detak jantungnya, tetapi Larry Zhao belum bangun, dan matanya tertutup. Jonathan baru saja masuk, dan melihat perubahan ayahnya, dia melompat dengan bersemangat, merasakan napas ayahnya. Jonathan sangat bersemangat, ayah, cepat bangun cepat dan lihat aku. Tapi tidak peduli bagaimana Jonathan berteriak, Larry Zhao tidak merespon sama sekali, hanya detak jantungnya yang menunjukkan bahwa Larry Zhao masih hidup. Kakak Chen, ayahku. Jonathan memandang Dev dengan bingung. Setelah makan pil pengembalian surga, butuh 7 hingga 79 jam untuk bangun. Selama waktu ini, kamu harus melindungi ayahmu. Dev menjelaskan. Terima kasih, Kakak Chen. Jonathan mengangguk, wajahnya penuh rasa terima kasih. Jika Larry Zhao mati, maka paviliun gunung tanpa bayangan ini juga akan mengalami keruntuhan. Dengan kemampuan Jonathan, dia tidak bisa mengelola aula sebesar itu. Setelah Dev memberitahu Jonathan beberapa patah kata lagi, dia membawa Laura kembali ke paviliun pelindung hukum di Kyoto. Ketika Winston melihat Dev kembali, dia merasa sedikit terkejut, dia tidak menyangka Dev begitu cepat. Winston tidak tahu bahwa Dev begitu cepat karena Larry Zhao. Jika bukan karena Larry Zhao, Dev akan membuat serbuk batu giok hitam terlebih dahulu, dan dia akan kembali setelah membantu Yansen dan Fata sembuh. Paviliun Tuan Zhao, beritahu semua anggota tim untuk berkumpul. Dev berkata kepada Winston. Winston mengangguk, dan segera memerintahkan Nathan untuk mengumpulkan semua anggota tim di bidang seni bela diri. Di depan semua orang, Dev mengeluarkan lusinan pil latihan tubuh. Semua orang hanya merasakan aroma yang menyengat di lubang hidung mereka, dan mereka semua bersorak dan menonton langsung. Tuan Chen, ini. Winston bertanya dengan suara rendah sambil melihat pil latihan tubuh. Ini adalah pil latihan tubuh. Saya secara khusus menginstruksikan para tetua lembah Dewa Obat untuk membuatnya dalam semalaman. Setelah makan pil latihan tubuh semua orang akan sedikit lebih kuat. Setelah berlatih sesuai dengan latihan yang saya ajarkan, saya percaya bahwa segera kalian bisa melihat efeknya. Dev berkata dengan ringan. Pil latihan tubuh yang disempurnakan oleh para tetua lembah Dewa Obat. Mata Winston melebar dan dia menatap Dev dengan kaget.
Anda harus tahu bahwa pil obat di Lembah Dewa Obat sangat mahal, terutama pil obat yang dibuat oleh para tetua sendiri, yang bahkan lebih mahal. Sekarang Dev membawa lusinan pil obat sekaligus. Di pasaran, saya khawatir itu akan terjadi. Menghabiskan biaya miliaran dolar. Semua orang juga sangat bersemangat tentang hal itu, dan mereka meregangkan leher mereka untuk melihat mereka. Jika bukan karena Dev, orang-orang ini tidak akan pernah bisa makan pil obat dari Lembah Dewa Obat ini selama sisa hidup mereka. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar Master Lembah Dewa Obat? Nathan tidak bisa tidak bertanya. Ketika Dev pertama kali mengatakan bahwa dia adalah pemilik Lembah Dewa Obat, banyak orang yang skeptis. Bagaimanapun, Dev terlalu muda, dan meskipun Lembah Dewa Obat terutama berfokus pada pemurnian pil obat, para tetua itu juga semuanya wuzong. Di ranah ini, bagaimana mungkinkah begitu mudah membiarkan pemuda seperti itu menjadi pemilik lembah? Jika Anda ingin menjadi Master Lembah Dewa Obat, kecuali Anda memiliki keterampilan medis dan keterampilan alkimia yang luar biasa, sulit untuk menjadi Master Lembah Dewa Obat saja. Kamu bajingan kecil. Tuan Chen membawa semua pil obat, dan kamu masih meragukan apa yang dikatakan Tuan Chen, tidakkah kamu menginginkan pil latihan tubuh ini? Winston menendang pantat Nathan dengan keras dan berkata. Nathan melompat, dan dengan cepat mengikuti Dev untuk meminta maaf, Tuan Chen, saya tidak bermaksud begitu, beraninya saya meragukan Anda, saya. Bersambung ke episode 91. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.